Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putri Messi, NIM 1930202221. Saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian kurikulum, kedua rasionalisasi pengembangan kurikulum 2013, ketiga karakteristik kurikulum 2013, empat tujuan kurikulum 2013, lima kerangka dasar kurikulum, 6 struktur kurikulum. Yang pertama, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Yang kedua, rasionalisasi kurikulum 2013 adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Selain itu juga upaya pemaksimalan pembentukan karakter siswa melalui pendidikan dan pelajaran. 3. Karakteristik kurikulum 2013 adalah dalam setiap pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, sehingga dapat diterapkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 5. Kerangka dasar kurikulum. A. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya. B. Sosiologis. Kurikulum 2013 dikembangkan antar dasar adanya kebutuhan akan adanya rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagaimana termaksud dalam tujuan pendidikan nasional. Dewasa ini perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. C. Psikopedagogis. Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntunan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik, beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik transformatif. D. Teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar based education, dan teori kurikulum berbasis kompetensi based kurikulum. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. E. Landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Struktur kurikulum. A. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembang kompetensi dasar. B. Mata pelajaran. Mata pelajaran adalah yang harus diajarkan atau dipelajari untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan. C. Beban belajar. Yang pertama, jumlah jam belajar yang dialokasikan untuk pembelajaran satu tema, gabungan tema, mata pembelajaran.
Yang kedua, keseluruhan kegiatan harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, semester, dan 1 tahun pelajaran. D. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pembelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.